Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Mbak Devi mungkin juga bisa ikut menyumbang pemikiran untuk para kepala daerah yang sudah merasa kebingungan juga, Mbak. Mana dulu yang harus dikerjakan? Walaupun memang semua aspek kehidupan penting, termasuk juga strategi seperti apa sih yang harus menjadi perhatian dari kepala negara? Strategi paling penting adalah merubah budaya, dari budaya kaget ke budaya siaga. Artinya kita harus benar-benar siap. Dan kalau saya melihat sendiri bagaimana ada satu ruangan yang diisi Polri dan kemudian masyarakat relawan yang mengupdate data real time dan sebagainya, menurut saya jangan berhenti hanya di situ. Jadi ini bisa menjadi satu model yang artinya awalnya dari solidaritas sosial menjadi sebuah sistem ketahanan sosial. Jadi tidak lagi sistem solidaritas, tapi sudah terbangun sehingga ketika terjadi berbagai tantangan apapun, semua sudah tahu saya harus melakukan apa, di mana, kapan, apa yang dilakukan. Itu sudah menjadi sesuatu refleks bangsa. Karena tadi kita memang dianugerahi Tuhan tanah yang sangat subur, tapi di sisi lain ada tantangan luar biasa. Jadi budaya kaget harus dirubah menjadi budaya siaga, bahwa bencana pasti datang, tapi bagaimana caranya korban tidak bertambah banyak. Itu prinsip yang paling penting. Jadi sehingga kalau tadi pertanyaannya pilih mana, tentu saja prioritasnya adalah jelas. Sesuatu yang memang berbasis keselamatan dan kesehatan. Kalau dari ranking keselamatannya itu penting, maka itu harus jadi hal yang utama. Nah ini kan teman-teman kampus, tadi ada Tilikan, UI dan berbagai banyak kampus yang bergerak dan sebagainya, itu hadir untuk mengisi itu. Nah yang paling saya kagum adalah negara juga sekarang sangat terbuka. Artinya tidak ada lagi posko-posko yang terpisah gitu ya, semua posko bergabung, semua kumpul gitu, nggak ada lagi sekat-sekat. Karena itu penting, karena yang paling bahaya adalah juga ketika semua orang melakukan hal yang sama, padahal ada hal lain yang harus dilakukan. Nah ini sekarang kami lihat dengan ada gabungan tadi itu, maka sekarang jauh lebih baik. Sehingga semua orang yang memang datang dengan semangat membantu, ada yang memang sifatnya materi, karena memang nggak ada kesempatan untuk datang, tapi ada yang dengan tenaga dan semangatnya, dan juga keterampilannya. Nah ini jadi penting. Dalam konteks sekolah, pramuka ini menurut saya sangat relevan. Karena life skill untuk menghadapi bencana itu menjadi sangat penting. Jadi eskul yang terkait life skill seperti pramuka, life skill maksud saya, itu harusnya dari sangat dini sampai dewasa. Kayak saya sendiri aja harus mengingat kembali bagaimana. Jadi karena gini, tidak cukup punya semangat, Mbak. Kita harus punya ilmunya, gitu ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Nah tadi mengenai gelombang bencana yang kedua yang perlu juga diantisipasi, Mbak Devi. Apa dampak sosial masyarakat yang perlu dipertimbangkan atau menjadi perhatian sehingga tidak terjadi gelombang bencana kedua tersebut? Ya tadi, satu, ini persoalan kesehatan. Karena makanan, tadi tempat yang mohon maaf mungkin belum, pastinya berbeda dengan tempat mereka sebelumnya, otomatis urusan air, urusan higienitas dan sebagainya. Belum lagi kita memasuki akhir tahun yang udara itu pasti lebih dingin. Misalnya penyakit-penyakit yang awalnya kalau di kondisi normal bisa dalam waktu cepat selesai, tapi ini karena kondisi saudara-saudara kita berada dalam yang tidak ideal, berpotensi jadi panjang. Nah ini kan jadi tentu mengganggu potensi produktivitas mereka. Pasti kan ada yang ingin cepat kembali bekerja, cepat kembali sekolah lagi dan sebagainya. Nah ini perlu dibantu terus-menerus. Jadi tidak bisa hanya 1 bulan 2 bulan. Nah disinilah tadi solidaritas sosial ini penting berubah menjadi sistem. Karena kalau kita sadar bahwa hanya masalah waktu, kita juga bisa berada di posisi saudara-saudara kita itu, maka kita tidak akan berhenti membantu mereka sekaligus mempersiapkan diri kita. Bang Sadam menjawab soal sistem ketahanan nasional yang penting untuk dilakukan, dipersiapkan di balik solidaritas semua yang ada. Iya, betul. Saya kira ada 2 hal yang memang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah sistem penanggulangan kebencanaan. Nah ini yang kemudian harus ada kolaborasi. Artinya kita belajar dari bencana di Sumatera. Di sini ada sistem yang BNPB, kemudian ada kementerian lembaga terkait, pemerintah provinsi, bahkan kabupaten. Ini harus sudah diajekkan sistem ini. Artinya ada sistem terpadu nasional yang memang harus kita bangun mindsetnya untuk kemudian mempersiapkan kebencanaan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sistem mitigasi terkait dengan kerusakan lingkungan. Nah ini juga yang harus dilakukan. Adanya Satgas PKH,
berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025 ini harus bekerja terus-menerus walaupun pasca bencana ini sudah selesai, tapi ini juga harus dilakukan terus-menerus bukan hanya di Sumatera tapi di seluruh Indonesia supaya kemudian persoalan illegal mining, kemudian persoalan kerusakan lingkungan, kemudian persoalan hutan lindung dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus dirapihkan. Nah, inilah tugas yang memang harus berjalan seiringan antara penanggulangan kebencanaan dan juga penertiban kawasan hutan. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus melihat ada operasi perubahan cuaca ataupun kita bagaimana melihat cuaca ini kan bisa dimodifikasi ya. Cuaca ini kan bisa dimodifikasi, artinya meminimalisir potensi badai siklon tropis jilid 2 dan lain sebagainya. Ini harus ada kerja-kerja dari BMKG dan juga ini harus terukur. Artinya secara saintik ini juga BRIN juga harus terlibat, kemudian BMKG harus terlibat, Badan Vulkanologi juga harus terlibat, bagaimana data-data geospasial juga harus terlibat. Nah, ini yang ketiga hal ini harus berjalan beriringan supaya potensi kebencanaan kita dapat diminimalisir. Itulah kesiapan kita belajar dari tsunami ketika di Jepang misalkan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Artinya pemerintah terbuka dan melakukan evaluasi menyeluruh. Total. Pak Ismail, tentunya forum ini menjadi suatu ruangan yang terbuka untuk menumpahkan apa kira-kira yang menjadi ganjalan pemikiran Pak Ismail sebagai kepala daerah dalam mengatasi situasi penanganan bencana alam di sana, serta tentunya harapan Pak Ismail. Nggak ada suaranya, Mbak. Maaf. Baik, Pak Ismail sudah bisa mendengar suara saya sekarang? Halo, suaranya nggak ada. Mana? Ya, maaf, ulangi, Mbak. Itu yang tadi terputus. Baik, Pak Ismail, ini menjadi forum untuk bisa berdiskusi dan mungkin juga mengutarakan apa yang kira-kira masih menjadi pemikiran ataupun kekhawatiran serta menjadi tantangan untuk bisa dipecahkan bersama dari Aceh Tamiang tentunya dalam penanganan bencana serta harapannya Pak Ismail. Terima kasih Mbak Ane. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak para Menteri, Kepala BNPB dan semua lembaga negara yang sudah meninjau langsung ke daerah kami, yang melihat kondisi kami di sini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, baik dari daerah Aceh ataupun dari luar Aceh yang sudah membantu kami. Dan juga semua kepala daerah dari gubernur, bupati dan wali kota yang sudah kiranya membantu kami dalam musibah ini. Harapan kita adalah marilah sama-sama kita berpikir, kita bekerja bagaimana caranya Tamiang ini pulih kembali. Artinya antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah Republik Indonesia, mari sama-sama kita berpikir dan berbuat kiranya Tamiang ini pulih kembali dan masyarakat kami bisa sejahtera di kemudian hari. Begitu Mbak Ane. Oke, sama-sama berpikir dan bertindak untuk memulihkan daerah-daerah terdampak tidak hanya di Aceh Tamiang, Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kita tunggu implementasi dan juga perwujudan dari PR jangka panjang dari penanganan dampak bencana ini. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih Bang Sadam, terima kasih juga Mbak Devi. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu selalu doa, dukungan dan bantuan kita semua untuk saudara-saudara kita di wilayah terdampak di Sumatera. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.